Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya mau cerita bagaimana perjuangan saya untuk meminta izin kepada orang tua saya, terkhususnya meminta izin dalam rangka untuk menikah dengan orang luar pulau gitu ya. Jadi awalnya itu orang tuaku itu tidak suka sama orang luar pulau karena satu dan lain hal, jaraknya jauh, dan juga karena dia mendengarkan isu-isu lain kalau di tempat di suku lain itu suka ada kekerasan dan lain sebagainya. Kerinduan orang tua saya itu mereka harus menikah dengan orang sesukunya seperti itu ya. Jadi semuanya itu Tuhan ubahkan dengan tidak disangka-sangka. Jadi dapat restu dari orang tua saya, khususnya papa saya, tapi mama saya masih belum merestui gitu. Tapi kalau sudah dapat restu dari bapak itu sudah aman kayak gitu ya, karena bapak paling mengerti. Ketika saya membahas tentang pernikahan itu, meminta izin kepada beliau, dia sangat, maksudnya dia mengerti karena dia sudah banyak pengalaman kayak gitu. Dia sudah pernah merantau dan dia banyak pengalaman hidup ketika dia sudah merantau kayak gitu ya. Jadi papa saya sangat mengerti dengan kondisi kita karena baru selesai kuliah, namun nekat mau minta izin menikah begitu. Tapi itu saya nggak dapatkan dengan begitu saja ya, tapi saya itu berdoa, bergumul dalam doa, sampai berdoa puasa berhari-hari, dan sering saya doa puasa supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang tepat seperti itu. Dan satu lagi, karena suami saya juga, maksudnya sebelum menjadi suami ya, maksudnya calon saya itu dia sudah bertobat ya. Dia gak seperti laki-laki pada umumnya, dia masih perokok atau segala macam gitulah. Dia sudah berubah, dia nggak merokok, dia sudah nggak menyentuh barang-barang seperti itu gitu. Dan singkat cerita, kami mendapatkan restu dan sampai kami menikah. Ya akhirnya dilancarkan semua kayak gitu. Kami menikah, kami mengurus surat-surat, akhirnya kita buat acara juga di tempat suami, kumpul tangan dan lain sebagainya. Singkat cerita kita ke Nias. Kita ke Nias. Setelah kita ke Nias, nah di sanalah baru ketemu orang tua, dan nggak pernah ketemu dengan orang tua saya sama sekali, hanya melalui via video call. Dan secara manusia itu sebenarnya tidak mungkin orang tua setujui, tapi oleh karena kuat kuasa tangan Tuhan, apa yang tidak mungkin dia bisa lakukan di dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Awal-awalnya ketika sudah menikah sudah takut karena jujuran yang begitu besar yang mereka minta, sekian puluh juta. Kalau di Nias itu terkenal dengan jujuran yang begitu besar ya. Habis itu papa saya itu tiba-tiba dia telepon, kalian datang aja, berapapun yang ada di tangan kalian, yang penting kalian datang, kayak gitu. Kayak kaget begitu ya, kaget dengan omongan papa saya. Dan puji Tuhan kita datang di sana, kita nggak dipermasalahkan, kita diterima dengan baik. Papa saya welcome banget, dan saya sangat senang, dan nenek saya juga sangat senang melihat saya bisa senyum bahagia. Akhirnya saya mendapatkan laki-laki
yang tepat seperti itu ya. Karena mendapatkan jodoh yang seperti itu tuh tidak mudah. Untung mendapatnya ya. Kan laki-laki zaman sekarang itu dia sudah bosan dengan pasangan, dia pasti cari cewek baru dan selingkuh dan lain sebagainya. Dan ketika ada kesulitan mereka mulai lari dari kenyataan hidup kayak gitu ya. Mereka mulai mencari kesenangan sendiri, yaitu mengonsumsi minuman keras dan lain sebagainya, dan tidak mau kerja sama dengan istrinya. Itu realita ya, real terjadi pada zaman sekarang ini. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu mereka menikah, pesta pernikahan, belum lagi mereka punya utang setelah menikah dan lain sebagainya, akhirnya berdatanglah orang-orang yang menagih utang, begitu ya. Kayak gitu realita kalau pernikahan di tempat saya khususnya. Jadi dalam pernikahan kami ini banyak mujizat Tuhan yang kami alami, yaitu tidak dipersulit dengan belis dan tidak diperberat dengan belis. Pokoknya Tuhan buat secara luar biasa begitu dalam pernikahan kami, sehingga kami datang ke Nias itu tidak seperti yang dituntut dari awal kayak gitu ya, sama mama saya terkhususnya. Pokoknya kita hanya bawa belasan juta kayak gitu ya. Dan puji Tuhan, mama saya itu setelah dia lihat suami saya bekerja, dia lihat dia membantuin saya dalam segala hal kayak gitu, mama saya mulai terbuka matanya. Oh, ternyata makanya dia mau menikah dengan ini, ternyata karena ini. Mulai dia mengerti. Oh iya. Akhirnya mama saya mulai senang di situ, mulai senang, dia mulai menerima, dia mulai membuka diri. Dan saya sambil berdoa di dalam hati, Tuhan, luluhkan hati mama saya, apa yang tidak mungkin pasti mungkin bagi Tuhan kayak gitu ya. Dan singkat cerita, mama saya senang sekali sampai dia cerita kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Dan itulah kalau kita mendoakan pasangan hidup itu, kita mendoakan pasangan hidup dengan sungguh-sungguh, dengan doa, dengan ketekunan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita tergesa-gesa, nanti yang kita dapatkan juga ya secara tergesa-gesa, belum apa-apa kita sudah berhenti di tengah jalan, belum 1 tahun kita sudah berhenti di tengah jalan. Artinya berhenti di tengah jalan ini sudah pisah atau cerai kayak gitu ya. Jadi kalau mencari pasangan hidup itu, pesan saya, doakan sungguh-sungguh, itu yang terutama, didoakan sungguh-sungguh dan digumulin baik-baik, dan lihat karakternya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, dia pelit apa enggak, terus dia perhatian apa enggak, dia kira apa enggak sama kita. Itu kunci utama dalam memilih pasangan hidup, karena pasangan hidup itu satu untuk seumur hidup ya, bukan berkali-kali seumur hidup kayak gitu ya. Kita mau supaya pasangan hidup kita itu hanya satu untuk selamanya kayak gitu. Kalau ada masalah juga kita harus bisa selesaikan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati. Jangan ada yang egois, gak usah bahas-bahas itu tuh, contohnya tentang perselingkuhan, tapi suaminya ini nggak sadar kalau dia telah menyakiti istrinya sebenarnya. Makanya bagi suami, kalau sudah menyakiti istri, jangan pernah tersinggung kalau diungkit-ungkit masalah itu, karena engkau telah menaburnya duluan, engkau telah menyakitinya terlebih dahulu kayak gitu ya. Harus melapangkan dada untuk menerima konsekuensi tersebut kayak gitu. Begitu juga si istri kalau melakukan kesalahan,
tentang perselingkuhan seperti itu ya. Harus bisa memaafkan dan juga terbuka kepada pasangan kayak gitu, dan saling meminta maaf, saling pelukan kayak gitu kepada suami dan istrinya, supaya masalah itu selesai. Kita rindukan supaya keluarga kita harmonis dan sukacita seperti itu, supaya anak-anak kita juga bisa melihat dan meniru, oh iya papa mama saya itu mereka bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan tentram, dengan sukacita, sehingga anak-anak kita juga bisa meniru ke depannya kayak gitu ya. See you, sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you.